Kapan Enggak, kapan nanti, kita ya. ketemu? Nanti Pak dirubah Aceh dari kapan sini, kita nanti dirubah dari sini, Pak. Bisa dirubah dari Boleh, sini. boleh. kapan kita Pak bertemu Nurdin. Pak Aceh? Ya. Iya, bagus jadi partner saya nih Pak Nurdin, sama-sama pakai kopiah soalnya. Kebetulan ya, ini kan bulan Ramadan nih. Iya, Pak Nurdin kopiahnya agamanya apa Pak Nurdin? Hah? Kopiah Kopiahnya? Bapak agamanya apa? Enggak punya agama kan kok kopiah apa? Ini penutup kepala aja biar agak ganteng dikit gitu. Biasanya baju ada agamanya, kopiah ada keagamanya, pohon pinus saja beragama. Itu kan orang-orang yang nggak punya Roh Kudus. Iya ya Pak, aduh kasihan mereka itu, kasihan benar. Mereka itu tidak paham dengan agama. Sholat yang 5 waktu itu sudah saya jelaskan Pak, itu as-sholatu imaduddin dalilnya. Man akomaha faqad akomadin, wa man tarokaha faqad hadamadin. Barang siapa yang mendirikan sholat. Iya, sholat itu yang agama. Barang siapa mendirikan sholat, mendirikan agamanya. Barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu, merobohkan agamanya. makanya repot sekali mualaf itu ya sebulan 2 bulan ya kuatlah sholat 5 waktu. Kesononya ya malam. Kesononya makan di warteg Pak, kelihatan kakinya doang gelantungan. Gitu, jadi kasihan gitu. Makanya kita doain lah Pak ya, kita doain mereka supaya mereka berbalik gitu pada Tuhan. Iya Pak, saya mau menjelaskan sedikit Pak tentang puasa. Iya. Boleh Pak? Begini boleh, Pak. Boleh, silakan. Puasa itu sebenarnya diawali dari perang Badar, perang Uhud. Iya. Nah, waktu perang Badar selama 27 hari, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah, dia susah mencari makan waktu siang. Nah, kalau waktu malam dia keluar dari gunung Gua Hiro itu, kan perangnya di Jabal Nur tuh, di Gua Hiro. Nah, turun dia dari gunung sambil pakai baju yang pakai cadar itu. Jadi dikira perempuan padahal laki-laki. Jadi kalau pakai cadar begitu kan bawa makanan di dalam juga nggak kelihatan begitu. Nah, dikiranya perempuan, minta-minta turun. Nah, kalau mau siang naik lagi ke gunung, perang lagi, begitu. Jadi cerita perang, begitu sulitnya makan waktu siang hari. Nah, biar dirasakan oleh yang pengikutnya, rasa lapar waktu perang, haus dan dahaga. Makanya ketika selesai perang Badar, hari terakhir dia mengucapkan Allahu Akbar walillahil ham. Maka seringkali lebaran dibarengi dengan petasan, beledogan untuk mengingat semangatnya perang Badar. Itu sebenarnya. Jadi kemerdekaan perang Badar dirayakan oleh umat orang Indonesia, yaitu Idul Fitri. Jadi tadinya bermusuhan dengan saudara, perang Badar itu perang saudara, bermusuhan dengan saudara, akhirnya salam-salaman, islah, selesai. Makanya di sini dibudayakan sampai keliling. Kalau di Jawa seminggu antri kalau lebaran itu keliling ke tetangga salaman-salaman. Orang berdosanya di Jakarta, malingnya di Jakarta, minta maafnya di kampung, kan nggak nyambung. Ya, begitu. Itu ceritanya Pak. Adanya petasan ketika Idul Fitri itu untuk mengingat perang Badar, letupan perang senjata, letupan bom, begitu. Kalau dulu kan masih kurang bom, senjata aja, senjata kecil-kecilan, begitu, sama panah. Nah ini perlu disadari oleh publik, biar dengar nih, biar tahu, karena ulama tidak menjelaskan tentang itu. Makanya kalau saya gini Pak, saya mengambil hadis-hadis yang waktu Muhammad bersama Siti Khadijah, karena begitu Siti Khadijah mati kan umur Muhammad 51 atau 51 kan. Nah setelah umur 51 dia kan kawin dengan Siti Aisyah, ya kan, umur 8 tahun, dia umur 52. Nah kan kayaknya kurang sip lah gitu, umur 52 tahun
kawin sama umur 8 tahun. Nah, lalu menikah lagi dengan Zainab. Zainab itu menurut keterangan Al-Quran, ya, itu bekas istrinya anaknya, anak pungutnya. Jadi hebohkan pada waktu. Jadi makanya kalau saya mulai dari Siti Khadijah meninggal, udah kalau kayak saya mau ya Allah nggak usah saya cerita gitu, kena amburadul gitu kan. Berarti anak angkatnya Jaid itu ya? Jaid. Iya, anak namanya Jaid Jenab. kan, Anak istrinya kan anak Jenab. angkat. Ya, anak Iya. angkat. Kalau Iya dia nggak punya, benar. dia nggak punya anak laki-laki Pak. Makanya orang itu yang mengaku keturunan Muhammad, keturunan dari mana? Orang dia nggak punya anak laki-laki, keturunan dari kali. Berarti Rizik Syihab bohong dong, yang palsu dong ya. Bukan, yang namanya keturunan itu dari anak laki-laki. Sedangkan Muhammad nggak punya anak laki-laki. Ya, Pak, cuman Fatimah kan perempuan. Jadi naik. Di sini juga banyak Pak yang ngaku-ngaku gitu ya. Jadi biarin aja lah urusan. Pak Nurdin. Saya punya hadis Aisyah binti Abu Bakar Siddiq itu umurnya 6 tahun bukan 8 tahun ketika dikawin. Umur 9 tahun dibawa ke Madinah, hijrah dari Mekah begitu. Ya, betul itu yang tepat karena saya punya dalilnya hadisnya. Umur 6 tahun ya. Ya umur 6 tahun kan. Dinikahi umur 10 tahun kan di Madinah kan? 9 tahun dibawa ke Madinahnya. Ya makanya mulai hijrah itu ke Madinah ya setelah Khadijah mati. Iya, benar. Ya bersyukurlah. Ya kalau kata saya mah balas dendam kali ya, karena waktu pertama menikah dengan seorang janda tua. Kali lagi. Umur 40 tahun. Jadi dia berontak gitu. Dulu gua kawin namanya, sekarang gua. Udah stop, Perudin, stop. Jangan dikatain ini melecehkan. Jangan penistaan, Pak. Aduh, jangan Pak. Jangan dikatakan lagi itu. Itu kan penista. Itu penista, Pak. Aduh, Bapak wani-waninya Muhammad Kaca aja dilaporin. Gara-gara itu. Aduh, Pak. Dalilnya memang benar, faktanya ada. Tapi jangan disebutin, Pak. Waduh, rusak Islam. Nanti pada murtad semua minta dibaptis. Bahaya tuh, Pak. Jadi yang penting begini, kalau ingin mengikuti jejak Muhammad yang pertama itu ya itu tadi hadisnya kan di buku Mutiara Hadis nomor 152. Inna nafsi biadi sabda Maryam, sesungguhnya jiwaku diserahkan, artinya buka hati gitu menerima Yesus Kristus. Berarti Bapak pernah belajar Alkitab di Cisarua ya Pak? Di Cisarua ya. Benar. Benar ya? Di mana? Di Bogor. Bukan itu Ciami ke atas, Rongpong. Iya. Kalau saya kan di situ dulu sama Pak Dian. Iya, sama Pak, kenal Pak Dian, Pak Maukar, Anton Maukar. Enggak, saya enggak kenal, saya enggak belajar. Oh, enggak belajar. Sama orang tua aja. Ya dulu kan belajarnya zaman al-awamila tinahwi itu amelin kan gitu. Urwasi rawang aja iya. Satu. Jadi nahusorok. Iya, nahusorok. Pak, ya, kalau saya tanya manfaatnya nahusorok untuk apa, Pak? Setelah dewasa ada manfaatnya enggak? Yang sebetulnya hanya buat puyeng kepala aja itu. Buat puyeng bikin kepala. Oh, Bapak mah begitu ah. Bapak hati-hati Bapak, aduh. Makanya enggak saya terusin, gagal saya. Gagal ya. Mahorijul huruf apa mahorijul huruf, Pak? Saya yang satu orang, dia canggih itu nahusoroknya. Yang Bapak Ustadz. Tapi dia udah pernah ke gereja, kalau udah pernah di gereja. Pak, saya mau tanya ke Bapak boleh? Boleh Pak, boleh. Begini Pak, menurut Quran, menurut ayat Quran, siapakah orang yang berasal dari Allah dan kembalinya kepada Allah? Yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kan ayatnya gitu. Innalillahi. Namanya. Aduh, namanya enggak, belum tahu saya nih Pak. Coba jelaskan namanya.
Namanya kan di dalam surat 3 Ali Imran ayat 45, 45. Isa Al-Masih ya. Nah, itu dia. Id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubariksuka bi kalimati minhu. Oh, bi kalimati minhu, kalimat yang berasal dari Allah. Asmuhu Isa bin Maryam, namanya Isa putra Maryam. Wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Terkemuka dunia dan akhirat dan orang yang didekatkan kepada Allah. Itu dia orang disebut namanya Isa. Asal dari Allah, gitu kan? Iya. Nah, terus yang kembalinya kepada Allah di surat 55-nya. Idza qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah tsumma ilayya marji'ukum. Al-Imran 55 kan? Iya, tahu itu Bapak. Mantap itu. Jadi lebih baik baca Al-Imran 55 daripada baca Nahu Sorob. Iya betul. Itu kan Ya, Nahu Sorob itu buatan Nahu Sorob kan buatan Syekh Nawawi itu kan. Bapak tahu itu. Orang baca ini huruf aja gundul. Makanya saya bisa bahasa kalimat Arab yang hurufnya gundul saya bisa baca, bisa. Oh iya. Berarti dulu ngaji Jurmiyah ya Pak? Hah? Berarti dulu ngaji kitab Jurmiyah? Enggak tamat saya, enggak. Soalnya itu pusing kepala gitu waktu itu. Kan kitab Jurmiyah itu kitab alat. Alat baca. Ya, alat baca yang tidak ada panjabar, panjer, pangmees. Maka harus pakai Jurmiyah. Begitu. Kan? Iya. Udah cucu berapa Pak? Hah? Udah punya cucu berapa? Kapan kita ketemu nih? Pengen salaman. Ketemu di mana maunya? Ketemu mau di mana? Nih, aduh, sibuk kayak nih. Sibuk kayak. Di mana? Di Garut? Di Bandung? Ya di dia lah. Hah? Mungkin dia yang Saipudin. Saipudin mah sering sih. Oh, di Tangerang. Di Tangerang. Saipudin Ibrahim saya Tangerang. Iya. Siap. Kalau sudah nggak corona. Iya, pelayanan. Iya, sudah tidak ada corona. Orang-orang kan kenal di Pak Aceh itu di YouTube, tapi ya nggak pernah jumpa gitu. Saya tinggalnya di Keragilan. Keragilan mana, Serang? Oh iya, Serang. Oh, Keragilan Serang. Benar. Ya, saya dulu asli orang Tirtayasa. Oh, deket atuh. Makanya saya tahu kitab kuning itu dari Syekh Nawawi Bantan itu tetangga saya. Iya benar. Ya. Itu masih keluarganya Pak Menteri Yusuf Kala itu. Pak bukan Yusuf Kala. Pak Aceh, Pak Nurdin. Oh ini. Oke. Ya oke, kita terima dulu ini teman-teman yang lain ya, biar bisa ikut gabung diskusi. Sultra. Wah, putus. Ya. Oke, silakan dilanjut dulu, Pak. Selamat Pak Nurdin ya, diberkati Tuhan ya, masa tua sudah mengenal Tuhan Yesus. Amin. Iya, keluarga semua udah Pak? Keluarga yang baru 4. Oh. Jadi anak saya kan 7. Berarti 2 lagi. 3 lagi. 3 lagi Pak, yang bontot nih agak sulit. Doakan Pak, doa Bapak itu lebih didengar Tuhan daripada doa orang lain. Bapak sebagai darah dagingnya yang mendoakan. Saya selalu doakan. Iya. Ya puji Tuhan lah, saya mah anak semua menantu juga udah baptis.
Karena memang baru pacaran aja udah baptis. Makanya kalau yang pacaran sama anak saya walaupun nggak jadi menantu udah baptis itu. Gitu Saya ya. bilang, iya saya bilang, Neng, Bapak mah agamanya begini. Ayatnya ini. Begitu. Terus begitu, gimana menurut Neng benar? Oh benar Pak katanya. Terus kenapa itu Neng pertama mikir dulu, datang yang kedua, dia hasil konsultasi katanya dengan dosen UI di Kebayoran, balik ke sini, Pak pertanyaan Bapak saya diajukan ke dosen nggak bisa jawab dia katanya, dosen aja nggak bisa jawab. Jadi kesimpulan apa Neng? Baptis katanya, udah siap ikut Bapak dah, gitu. Nah, begitu. Itu baru pacaran itu. Pacaran setahun, udah baptis, tahun baru kawin ini. Begitu. Jadi semua yang berhubungan dengan anak saya itu, walaupun nggak jadi kawin itu udah baptis itu. Jadi Tuhan memang punya cara. Iya betul. Nah, yang belum percaya Yesus anak Bapak, segera doakan Tuhan bukakan hati pikirannya, kan satu darah. Satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Itu firman Tuhan itu harus digenapi itu. Ya malam itu ya. Malah Iya, kalau belum digenapi berarti harus terus Bapak kerja keras. Wirid semalam itu 1000 kali bacain. Wirid ya. Iya. Jadi Bapak nggak usah mikirin ilmu nahu lagi, ilmu sorop. Karena apa? Bikin pusing. Itu mah kan teori-teori orang yang supaya datang ngaji aja ke situ. Kalau banyak santrinya kan nanti kiainya nggak perlu nyangkul sawah, nyangkul kebun. Cukup sama santrinya. Bisnis. Teori bisnis. Makanya semakin lama bukan semakin maju, semakinnya. Oh iya, karena begini, yang mempelajari kitab kuning tidak bisa bikin mobil, tidak bisa bikin motor, tidak bisa bengkel-bengkel acan. Bisa orang karena memang bukan. Lah iya, bisanya cuma ngomong doang. Makanya jangan sampai anak kita dikobong itu jadi korban, begitu. Apa manfaatnya dari kitab kuning Bapak aja murtad, ikut Yesus? Iya kan? Kalau saya dulu memang bisa dapat duit dari kitab kuning. Soalnya saya kan suka pegang mimbar biasa kayak di gereja begitu. Pegang mimbar menceritakan kitab kuning, sholat, duhur, asar, maghrib begini. Begono. Itu kata orang, dikatakan lagi. Makanya sekarang kalau ada yang mengaku ustadz mau berdebat dengan Muhammad Kacé, suka kedodoran kalau ditanya dalil. Nah, setelah kalah dalil, lapor polisi. Begitu biar tangkap polisi. Nah, begitu kan bikin malu itu. Kalah dalil, kalah debat, lapor polisi, malu-maluin. Mereka pikir polisi itu punya agama. Polisi itu penegak hukum konstitusi, hukum nasional Indonesia, bukan penegak agama. Kalau penegak agama itu ustadz, Yaya Waloni tuh ustadz, penegak agama, Ustadz Kainama tuh penegak agama. Terus siapa lagi? Haikal Hasan tuh penegak agama. Terus siapa lagi? Zulkarnain tuh penegak agama. Polisi mah penegak hukum, bukan penegak agama. Iya, jadi lapornya bukan ke Tuhan, malah ke polisi ya. Harusnya ke Tuhan. Nah, iya, harusnya ke Tuhan. Iya, harusnya lapornya ke Tuhan. Kalau SPT nih si Kacé nih, begitu harusnya. Iya, ini salah si Kacé apa salah saya gitu. Iya, harusnya begitu. Tanya istihoro, ini salah si Kacé apa salah saya gitu. Maksud supaya makanya kan Quran bilang juga fa in tanajatum pisai farudu ilallah wa rasul kan gitu. Bila kamu selisih pendapat kembalikan kepada Allah ya, kepada Tuhan. Iya. Benar.
bukan ke polisi, asal alamat itu mah. Alamat itu mah. Salah alamat, makanya polisi nggak nanggapin. Ya, karena yang lapornya salah, bukan urusan polisi, urusan Tuhan nih mah. Iya, itu kan udah dijelaskan, makanya Qurannya dibaca bahasa Arabnya aja sih, bahasa Indonesianya mah nggak mau dibaca, kan gitu. Kan udah jelas Iya. sekali. Sekarang di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-1 begini. Subhanalladzi asra bi abdihi al-ayah. Terus begini. Minal masjidil haram. Hafal tuh ya. Nah, sama dengan ini. Sungguh nikmat minum kopi kapal api seruput pagi hari. Suaranya sama ya? Nah, sama kan? Kalau dilantunkan atau begini. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk orang Arab, untuk rakyat Indonesia.